Dihina mertua, direndahkan ipar, bahkan suamiku pun hanya diam. Semua orang menilaiku kecil dan tak berharga. Tapi aku tidak butuh pembelaan mereka. Aku punya caraku sendiri. Dan ketika waktunya tiba, dunia mereka akan runtuh dengan satu kebenaran yang kusimpan rapat-rapat. Namaku Ayu. Orang-orang selalu mengira aku perempuan sederhana yang tak punya apa-apa. Hanya gadis kampung yang beruntung bisa menikah dengan Bagas, lelaki dari keluarga berada. Mereka tak pernah tahu bahwa di balik penampilanku yang biasa-biasa saja, aku menyimpan sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Sejak menikah dengan Bagas, aku tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Dari jendela lantai 20, aku bisa melihat gemerlap lampu jalan yang tak pernah padam. Tapi anehnya, meski dikelilingi kemewahan, aku sering merasa terjebak dalam kesepian. Apartemen itu sebenarnya adalah milikku, warisan dari ayahku yang meninggal beberapa tahun lalu. Namun, aku memilih merahasiakannya. Bagas sendiri pun tidak pernah tahu. Aku mencintai Bagas, tapi pernikahan kami membawa konsekuensi yang tidak pernah kuperhitungkan, mertua dan ipar. Sejak awal, Suryani, ibu Bagas, tak pernah menyukaiku. Baginya aku menantu murahan, perempuan yang hanya menempel demi harta. Maya, adik perempuan Bagas, tak jauh berbeda. Ucapan-ucapannya lebih tajam daripada pisau, seakan mencari celah untuk merendahkanku di setiap kesempatan. Hari pertama kami menempati apartemen itu masih jelas teringat. Aku sibuk membereskan koper dan barang-barang kecilku ketika pintu terbuka. Suryani masuk dengan langkah angkuh, Maya mengikutinya sambil mengunyah permen karet. Wah, ternyata lumayan juga ya tempatnya, ujar Suryani sambil melirik ke sekeliling. Aku kira kalian cuma bisa tinggal di kontrakan kecil. Untung ada Bagas yang bisa membiayai. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk, meski bibirku hanya menampilkan senyum tipis. Bagas yang berdiri di sampingku malah menunduk, tak berani menegur ibunya. Maya tertawa kecil. Iya, Bu. Kalau bukan karena Mas Bagas, entah sekarang Bak Ayu tinggal di mana. Mana ada laki-laki mapan yang mau sama perempuan kayak gitu. Aku ingin marah, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa justru merekalah yang sedang menginjak-injak lantai rumahku sendiri. Tapi aku memilih diam. Aku belajar sejak lama bahwa kadang kesabaran lebih kuat daripada 1000 kata. Meski begitu, diamku bukan berarti aku tak terluka. Malam itu, setelah mereka pulang, aku menangis di kamar mandi. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa begitu kecil, seakan keberadaanku hanyalah beban. Bagas masuk beberapa menit kemudian, mencoba menenangkanku. Sabar ya, Yu. Ibu memang begitu orangnya. Nanti juga terbiasa. Aku hanya mengangguk. Kata-katanya seolah meminta aku menerima perlakuan itu tanpa perlawanan. Sejak saat itu, aku tahu kalau aku tak bisa mengandalkan Bagas untuk membelaku dari keluarganya sendiri. Hari-hari berikutnya, penghinaan itu menjadi rutinitas. Suryani datang membawa komentar pedas, Maya hadir dengan sindiran yang membuatku ingin bersembunyi. Aku mulai menghindari ruang tamu setiap kali mereka berkunjung, memilih berdiam di kamar dengan alasan kelelahan. Namun, di balik kesabaranku, ada tekad yang perlahan tumbuh. Aku tidak akan selamanya diperlakukan seperti ini. Mereka boleh menganggapku menantu murahan sekarang, tapi suatu hari nanti, aku akan membuat mereka sadar siapa sebenarnya diriku. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan kehadiran hinaan di hidupku. Rasanya seperti suara latar yang selalu ada, tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah nada dan bentuknya. Setiap kali Suryani datang, aku sudah bisa menebak kalimat apa yang akan keluar dari mulutnya. Dan setiap kali Maya ikut serta, aku sudah siap dengan senyum palsu yang harus kupasang. Ayu, jangan lupa ya, perempuan itu harus tahu diri, ucap Suryani suatu siang ketika ia datang tanpa pemberitahuan. Kamu ini sudah ditolong Bagas. Seharusnya kamu bisa bersyukur,
bukannya berpura-pura jadi istri sempurna. Aku hanya membalas dengan mengangguk pelan, meski hatiku menjerit. Tidak ada yang tahu betapa kerasnya aku berusaha menahan air mata saat itu. Bagas duduk di sampingku, tapi seperti biasa, ia hanya diam. Wajahnya kaku, seolah-olah ia sedang berusaha menghindar dari percakapan itu. Yang membuatku lebih sakit lagi adalah ketika Maya mulai ikut-ikutan dengan mulut tajamnya. Mbak Ayu ini untung banget dapat Mas Bagas. Kalau enggak, mana ada yang mau. Cantik juga enggak, pintar juga biasa saja. Baju yang dipakai juga kayak orang pasar, katanya sambil tertawa, seolah-olah ucapan itu lelucon. Aku menunduk, menggenggam jemariku erat-erat di bawah meja. Aku bisa merasakan darahku mendidih, tetapi aku tahu bahwa marah tidak akan membuat situasi lebih baik. Yang ada hanya akan memperkuat anggapan mereka bahwa aku perempuan tak tahu diri. Malamnya, ketika semua sudah pulang, aku kembali menangis. Tangisku tidak lagi sesenggukan, tapi lebih seperti tangisan yang hening, yang keluar dari hati yang benar-benar lelah. Bagas masuk kamar, mencoba merangkulku. Sudahlah, Yu. Jangan terlalu dipikirkan. Ibu memang suka bicara begitu. Nanti juga lama-lama biasa. Aku menoleh padanya dengan mata merah. Bagas, kenapa kamu selalu diam saja? Kenapa kamu tidak pernah membelaku? Ia terdiam, lalu menunduk. Kalau aku melawan ibu, nanti malah tambah parah. Kamu kan tahu ibu orangnya keras. Aku cuma nggak mau masalah makin besar. Aku terdiam mendengar jawabannya. Saat itu aku merasa benar-benar sendirian. Suamiku sendiri pun tidak cukup berani untuk berdiri di sisiku. Jika orang yang seharusnya melindungiku memilih diam, lalu siapa yang bisa kuandalkan? Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku mencoba mengalihkan diri dengan rutinitas, bekerja dari rumah, membaca buku, merawat tanaman kecil di balkon apartemen. Namun setiap kali pintu apartemen terbuka dan suara Suryani terdengar, seluruh pertahananku runtuh. Yang membuatku bertahan hanyalah satu hal, rahasia besar yang kusimpan. Apartemen ini, tempat mereka melangkah dengan pongah, bukanlah milik Bagas, apalagi keluarganya. Tempat ini adalah warisan ayahku. Ayah yang selalu mengajarkanku untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan bukti nyata. Namun, menjaga rahasia itu tidak mudah. Kadang aku ingin berteriak, ingin melemparkan dokumen kepemilikan ke wajah mereka sambil berkata, "Kalian ini tamu di rumahku, bukan aku yang menumpang." Tapi aku menahan diri. Ada sesuatu di dalam diriku yang berkata bahwa belum saatnya. Malam-malamku sering dihantui pertanyaan. Sampai kapan aku bisa bertahan? Apakah aku cukup kuat untuk terus menahan semua ini? Atau apakah aku akan hancur lebih dulu sebelum sempat menunjukkan kebenaran? Aku tahu satu hal, luka yang terus ditumpuk pada akhirnya akan menjadi kekuatan. Semakin dalam mereka melukaimu, semakin kuat pula alasanmu untuk bangkit. Dan aku, Ayu, berjanji pada diriku sendiri, akan ada hari di mana mereka semua menyesal pernah menghinaku. Untuk saat ini, aku hanya perlu bersabar. Waktuku pasti akan datang. Hari itu aku merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak pagi. Bagas berpakaian rapi lebih awal dari biasanya, dan ponselnya terus bergetar menerima pesan dari ibunya. Aku sempat bertanya, tapi ia hanya menjawab singkat, "Ibu mau main ke sini." Aku tidak pernah benar-benar bisa menolak kehadiran Suryani. Ia selalu datang sesuka hati, seolah apartemen ini adalah miliknya. Namun kali ini berbeda. Aku baru tahu ketika pintu terbuka lebar dan bukan hanya Suryani serta Maya yang masuk, melainkan hampir seluruh keluarga besar mereka. Ruangan yang biasanya sunyi tiba-tiba dipenuhi suara orang-orang yang berceloteh. Aku berdiri kaku, masih menggenggam kain lap di tanganku. "Wah, bagus juga tempatnya, Bu," seorang tante Bagas berseru sambil menatap sekeliling. "Aku kira kalian tinggal di rumah kontrakan." Aku melihat sekilas ke arah Suryani. Ia tersenyum puas,
seolah bangga sudah membawa kerabatnya untuk melihat-lihat. Ini semua karena Bagas, jawab Suryani lantang. Kalau bukan dia, mana mungkin Ayu bisa tinggal di sini? Perempuan murahan begitu mana ada kemampuan beli apartemen mewah. Aku merasakan jantungku berhenti sejenak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada biasanya, sebab kali ini bukan hanya aku yang mendengar. Seluruh keluarga besar mendengarnya. Beberapa tersenyum canggung, beberapa tertawa pelan, tapi tak seorang pun membelaku. Maya menambahkan dengan nada mengejek, "Iya, Mbak Ayu kan cuma modal nekat. Untung banget Mas Bagas kasihan sama dia. Kalau enggak, pasti masih tinggal di kos-kosan." Aku menunduk, mencoba menyembunyikan wajahku yang panas. Bagas? Ia hanya duduk di sofa, meneguk teh seolah-olah tak mendengar apa-apa. Hatiku berteriak, "Bagas, tolong katakan sesuatu." Belalah aku, walau hanya satu kalimat. Tapi mulutnya tetap terkunci rapat. Acara siang itu berubah menjadi mimpi buruk. Mereka bercanda, makan, tertawa, dan di sela-sela itu selalu ada selipan hinaan. Ada yang berkata aku tidak pantas mendampingi Bagas. Ada pula yang terang-terangan menilai penampilanku kurang berkelas. Aku duduk di pojok, mengaduk tehku yang sudah dingin. Ketika semua orang akhirnya pulang, aku kembali ke kamar dengan tubuh lemas. Bagas menyusul kemudian. "Yu, maaf ya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa tadi. Kalau aku melawan, ibu pasti marah besar." Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Jadi aku harus terus diam? Harus terus dibiarkan diinjak harga diriku di depan banyak orang? Ia terdiam. Diam yang sama yang membuatku semakin yakin bahwa aku hanya bisa bergantung pada diriku sendiri. Malam itu aku duduk di ruang kerja, membuka laci terkunci tempatku simpan dokumen penting, sertifikat apartemen, lengkap dengan namaku tertera jelas sebagai pemilik. Aku menatapnya lama, jemariku bergetar menyentuh kertas itu. Rasanya seperti memegang senjata rahasia yang bisa meledakkan segalanya kapan saja. Aku bisa saja menunjukkannya tadi, di depan semua orang, membuat mereka terdiam. Tapi aku menahan diri. Ada sesuatu yang menahanku, mungkin kesabaran, mungkin juga keinginan untuk menunggu momen yang paling tepat. Namun, setelah kejadian hari itu, aku tahu satu hal, mereka tidak akan berhenti. Suryani dan Maya akan terus mencari cara untuk merendahkanku, untuk memastikan aku merasa kecil di rumahku sendiri. Aku harus bersiap. Luka demi luka yang mereka torehkan sedang membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat. Dan ketika saat itu tiba, aku tidak akan ragu untuk mengangkat kepalaku tinggi-tinggi dan memperlihatkan siapa sebenarnya yang mereka hina. Aku semakin sadar bahwa jika aku terus diam, mereka akan semakin berani merendahkanku. Suryani dan Maya tak pernah bosan menancapkan luka baru di hatiku, sementara Bagas hanya menjadi penonton pasif yang takut pada bayang-bayang ibunya. Aku lelah. Benar-benar lelah. Malam setelah keluarga besar datang dan mempermalukanku, aku duduk lama di balkon apartemen, menatap lampu kota yang berkelip. Udara malam menusuk kulitku, tapi justru itulah yang membuat pikiranku jernih. Aku teringat pesan ayah sebelum ia meninggal, "Jangan pernah biarkan orang lain menentukan harga dirimu, Yu. Kamu yang memegang kendali atas hidupmu sendiri." Kata-kata itu menggema di kepalaku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa harus mulai melawan. Bukan dengan teriakan atau amarah, melainkan dengan cara yang lebih elegan. Esoknya, aku memberanikan diri menghubungi Reno, sahabat lamaku sejak SMA. Ia sekarang seorang pengacara yang cukup disegani. Reno salah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa apartemen ini adalah warisan ayahku. Saat aku menghubunginya lewat pesan singkat, ia langsung menjawab, "Aku bisa ke tempatmu sore ini." Ketika Reno datang, ia menatapku dengan sorot prihatin. "Kamu kelihatan capek, Yu. Apa mereka masih sering merendahkanmu?" Aku mengangguk pelan. "Setiap hari, Ren. Dan aku sudah nggak sanggup lagi."
Tapi aku belum mau langsung buka semua rahasia. Aku ingin mereka benar-benar sadar dan menyesal dengan sikap mereka. Reno menatapku serius. Kalau begitu, kamu harus punya strategi. Jangan emosional. Kamu punya senjata yang mereka nggak tahu, apartemen ini. Simpan baik-baik dokumennya, dan tunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan. Aku menarik napas panjang. Ada rasa lega karena akhirnya bisa berbicara pada seseorang yang memahami kondisiku. Tapi di sisi lain, aku juga merasa cemas. Bagas mulai curiga dengan kedekatanku dengan Reno. Benar saja, malam itu Bagas bertanya dengan nada agak dingin, "Kamu ketemu Reno lagi, ya? Buat apa?" Aku nggak enak kalau ibu sampai tahu kamu sering ketemu laki-laki lain. Aku menatap matanya, mencoba menahan sakit hati. Ren itu sahabatku, Gas. Dia tahu banyak soal warisan ayah. Aku cuma butuh seseorang yang bisa mendengar dan mengerti. Kamu sendiri kan selalu diam kalau ibu menghina aku. Bagas terdiam, lalu menghela napas. Aku cuma nggak mau masalah tambah besar. Jawaban yang sama. Alasan yang sama. Aku tidak lagi terkejut, hanya semakin yakin bahwa aku benar-benar harus mengandalkan diriku sendiri. Hari-hari berikutnya aku mulai belajar menguatkan diri. Jika dulu setiap hinaan membuatku menangis, kini aku hanya mengukirnya dalam hati, menjadikannya bahan bakar. Ketika Suryani menyuruhku melayani tamu seperti pembantu, aku tersenyum meski hatiku perih. Ketika Maya menertawakan bajuku, aku menjawab ringan, "Tak apa, yang penting aku nyaman." Mereka mungkin mengira aku semakin lemah, padahal sebenarnya aku sedang menyiapkan langkah. Aku tahu saat itu belum tiba, tapi aku bisa merasakannya semakin dekat. Di kamar kerja, aku sering membuka dokumen kepemilikan apartemen, menatap namaku yang tercetak jelas di sana. Rasanya seperti memegang kunci yang akan membuka pintu kebebasan. Aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku tidak hanya akan berdiri di hadapan mereka dengan kepala tegak, tetapi juga akan membuat mereka menyesal pernah memandangku rendah. Dan hari itu akan segera datang. Hari-hariku berjalan seperti biasa di permukaan, tapi di balik itu aku menyimpan tekad yang semakin kuat. Aku tetap terlihat sabar, tetap tersenyum di depan Suryani dan Maya, tapi di dalam hatiku aku sudah bersiap. Reno sering memberiku semangat lewat telepon, mengingatkan agar aku tidak gegabah. Namun ternyata, tanpa kusadari, Maya mulai mencium sesuatu. Ia selalu curiga kenapa aku begitu tenang, kenapa aku tidak pernah melawan meski sering dihina. Dan kecurigaan itu membawanya pada tindakan yang tak kusangka. Sore itu, aku sedang di dapur menyiapkan makan malam ketika aku mendengar suara pintu ruang kerjaku terbuka. Hatiku langsung berdebar. Aku tahu hanya ada satu orang yang mungkin berani masuk tanpa izin, Maya. Aku bergegas ke sana, dan benar saja, aku menemukan Maya berdiri di depan meja kerjaku, sedang membuka laci yang biasanya terkunci. Entah bagaimana ia bisa menemukan kuncinya. Tangannya gemetar saat memegang selembar kertas yang sudah tak asing lagi bagiku. "Apa-apaan kamu, Maya?" Suaraku bergetar menahan amarah. Ia menoleh dengan senyum sinis. "Jadi ini ya yang kamu sembunyikan? Sertifikat apartemen? Kok namanya Ayu?" Aku maju beberapa langkah, merebut kertas itu dari tangannya. "Itu bukan urusanmu." Maya menatapku dengan mata membelalak, lalu tertawa kecil. "Pantas saja kamu sok tenang. Ternyata kamu yang punya semua ini, bukan Mas Bagas." Wah, kalau ibu tahu, dia pasti kaget setengah mati. Aku menatapnya tajam. "Kalau kamu berani bilang ke ibu sekarang, silakan. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari nanti semua orang justru melihat kalian yang memalukan." Maya terdiam, mungkin tak menyangka aku bisa membalas dengan tenang. Lalu ia mendengus. "Kita lihat saja, Mbak. Aku nggak akan diam. Kamu pikir bisa menipu keluarga kami selamanya?" Setelah itu ia pergi dengan langkah cepat,
meninggalkanku dengan dada berdebar keras. Aku bersandar ke kursi, mencoba menenangkan diri. Rasanya napasku sesak. Selama ini aku menunggu waktu yang tepat, tapi sekarang rahasiaku sudah setengah terbongkar. Malamnya, aku merenung lama di kamar. Bagas menatapku curiga. Kamu kelihatan gelisah. Ada apa? Aku menggeleng cepat. Nggak ada. Aku cuma capek. Aku tidak bisa menceritakan apa yang terjadi dengan Maya. Aku tahu jika Bagas tahu, ia pasti akan membela adiknya, bukan aku. Dan aku tidak sanggup menanggung kekecewaan itu lagi. Beberapa hari kemudian, Suryani datang. Tatapan matanya berbeda, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Maya duduk di sampingnya, menatapku penuh kemenangan. Hatiku menciut, apakah ia sudah membuka mulut? Tapi Suryani hanya berkata dingin, Ayu, jaga baik-baik sikapmu. Jangan sampai kamu membuat malu keluarga ini. Aku mengangguk, menelan ludah. Ucapannya seolah peringatan, seolah ia sudah tahu sebagian dari kebenaran tapi belum berani memastikan. Aku masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu mengeluarkan sertifikat itu lagi dari laci. Jemariku bergetar saat menyentuhnya. Rasanya seperti waktu yang kusimpan mulai bocor sedikit demi sedikit. Aku sadar, aku tak bisa menunggu terlalu lama. Rahasiaku sudah berada di ujung tanduk. Maya bisa saja membuka mulut kapanpun ia mau. Dan jika itu terjadi, aku harus siap menghadapi semuanya. Satu hal yang kupastikan, jika mereka ingin mempermalukanku lagi, kali ini aku tidak akan diam. Aku akan berdiri. Aku akan membuat mereka melihat siapa sebenarnya yang mereka hina selama ini. Sejak kejadian Maya masuk ke ruang kerjaku, aku tidak pernah benar-benar merasa tenang lagi. Meski ia belum terang-terangan membongkar rahasiaku, tatapan matanya setiap kali bertemu denganku selalu penuh tantangan. Seperti ia sedang menghitung mundur detik-detik sebelum segalanya pecah. Aku tahu aku tidak bisa terus menunggu. Jika aku terus berdiam diri, mereka akan lebih dulu menjatuhkanku. Karena itu, aku mulai merancang waktuku sendiri. Aku butuh momen yang tepat, momen di mana semua orang akan hadir, sehingga sekali aku bicara, semuanya akan jelas dan tak ada lagi yang bisa mereka bantah. Kesempatan itu datang ketika Suryani memutuskan mengadakan arisan keluarga besar di apartemen. Ia berkata dingin padaku, kamu urus semua persiapannya. Jangan bikin malu. Kalau perlu, pinjam uang ke Bagas. Jangan bikin keluarga kami terlihat miskin di depan saudara-saudara. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Padahal dalam hati aku merasa getir. Mereka masih menganggap aku menumpang, bahkan untuk acara yang diadakan di tempat milikku sendiri. Ironi yang sungguh menyakitkan sekaligus lucu. Hari-hari menuju acara itu aku gunakan untuk menyiapkan semuanya. Aku sengaja menyewa catering terbaik, menyusun dekorasi elegan, dan memesan kue mahal dengan inisial keluarga besar mereka. Bagas terlihat puas, bahkan Suryani sempat berkata, lumayan juga. Ternyata kamu masih bisa diandalkan. Ucapan itu terasa seperti pisau bermata dua. Ada penghinaan yang samar, tapi aku menelannya bulat-bulat. Karena aku tahu, sebentar lagi mereka semua akan terdiam. Malam sebelum arisan, Reno menelponku. Suaranya lembut, penuh keyakinan. Ayu, kamu yakin sudah siap? Begitu kamu buka semuanya, nggak ada jalan mundur lagi. Aku menarik napas panjang. Aku sudah terlalu lama diam, Ren. Kalau aku terus begini, aku yang akan hancur. Aku harus tunjukkan siapa aku sebenarnya. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah. Aku percaya kamu bisa. Dan aku akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi. Aku menutup telepon dengan air mata menggenang. Rasanya seperti campuran antara takut dan lega. Hari arisan pun tiba. Sejak pagi apartemen sudah ramai oleh suara saudara-saudara Bagas yang datang. Aku menyambut mereka dengan ramah, menyuguhkan makanan, memastikan semuanya berjalan lancar. Dari luar aku tampak seperti menantu yang sempurna,
tapi di dalam dadaku jantung berdegup kencang. Aku melihat Maya berbisik-bisik dengan Suryani, lalu sesekali menatapku sambil tersenyum sinis. Aku tahu mereka sedang bersiap untuk menjatuhkanku di depan keluarga besar. Dan justru itu yang kutunggu. Sore harinya, saat semua orang sudah berkumpul di ruang tamu, salah satu paman Bagas mulai memuji apartemen ini. "Wah, Bagas, kamu luar biasa ya. Bisa punya tempat sebagus ini di usia muda. Salut saya." Bagas hanya tersenyum canggung. Sebelum ia sempat menjawab, Maya sudah menyahut lantang, "Iya, Paman. Tapi sebenarnya semua ini bukan karena Mas Bagas. Ada cerita lain yang lebih menarik." Aku menegakkan tubuhku. Inilah saatnya. Aku berdiri perlahan, melangkah ke tengah ruangan, membuat semua orang menoleh. Suaraku tenang, meski dalam hati aku gemetar. "Kalau begitu, biar saya saja yang ceritakan, Maya." Maya terdiam sejenak, lalu tersenyum menantang. "Silakan, Mbak." Aku memandang ke sekeliling, menatap wajah-wajah yang selama ini hanya mengenalku dari gosip dan hinaan. Dan aku tahu, sebentar lagi semua itu akan berubah. Semua mata tertuju padaku. Hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar bunyi sendok yang jatuh ke piring dari salah satu tamu. Jantungku berdetak begitu keras, seakan seluruh tubuhku bergetar. Tapi aku tidak boleh goyah. Ini adalah momen yang sudah lama kutunggu. Aku menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Selama ini mungkin banyak yang mengira aku hanya menumpang hidup di sini. Bahwa apartemen mewah ini adalah hasil jerih payah keluarga Bagas. Aku sudah cukup lama diam, menerima hinaan, bahkan disebut menantu murahan. Beberapa orang terkejut mendengar pengakuanku. Ada yang saling berbisik, ada pula yang menatapku penuh rasa ingin tahu. Suryani langsung menegakkan tubuhnya, wajahnya memerah, sementara Maya menatapku dengan ekspresi campuran antara panik dan kesal. Aku melanjutkan, suaraku semakin mantap. "Tapi ada satu hal yang tidak pernah kalian tahu. Apartemen ini bukan milik Bagas. Bukan milik siapapun di keluarganya. Tempat ini peninggalan almarhum ayahku, yang selama hidupnya membangun usaha dari nol. Aku adalah pemilik sah dari apartemen ini." Suara desahan kaget terdengar dari berbagai sudut ruangan. Bagas menunduk, jelas tak tahu harus berkata apa. Maya tampak kehilangan kata-kata, mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Aku melangkah lebih maju, menatap langsung ke arah mertuaku. "Bu, aku sudah lama menghormati ibu. Aku diam saat ibu menghinaku, merendahkanku. Tapi sekarang, aku tak bisa terus diam. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku bukan menantu murahan seperti yang ibu sebut. Aku berdiri di sini dengan harga diriku sendiri." Wajah Suryani menegang, tangannya mengepal di atas paha. Ia mencoba tersenyum kaku, lalu berkata, "Omong kosong apa ini? Kamu cuma mau mencari perhatian." Aku tersenyum tipis, lalu mengeluarkan berkas dari tas kecilku. Sertifikat asli kepemilikan apartemen. Aku menunjukkannya di hadapan semua orang. "Ini buktinya. Atas nama Ayu. Tidak ada nama Bagas atau siapapun di keluarga ini. Semua yang kalian injak sekarang adalah milikku." Ruangan menjadi semakin gaduh. Beberapa saudara mulai berbisik keras, ada yang menatap Bagas dengan heran, ada pula yang langsung memuji keberanianku. Maya akhirnya bersuara, nada suaranya meninggi. "Jadi selama ini kamu sengaja menyembunyikan ini? Kamu pura-pura jadi orang susah biar dapat simpati." Aku menatapnya tajam. Aku tidak pernah pura-pura jadi siapapun. Aku hanya tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Tapi karena kalian terus menjatuhkan harga diriku, aku memilih untuk membuka semuanya. Maya terdiam, matanya berkilat penuh amarah, tapi jelas ia tidak bisa membantah lagi. Aku kembali menoleh ke arah mertuaku. "Bu,
Aku tahu selama ini ibu tidak pernah menerimaku. Tapi mulai hari ini, aku ingin ibu tahu, aku bukan beban keluarga. Aku bukan menantu murahan. Aku berdiri sejajar, bahkan lebih dari yang ibu kira. Suryani terdiam. Tak ada lagi kata-kata pedas yang keluar dari mulutnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya kehilangan wibawa di depan keluarga besar. Aku menutup pernyataanku dengan suara tenang tapi penuh keyakinan. Mulai sekarang, jangan pernah lagi menghinaku. Karena setiap kata yang ibu lontarkan, hanya akan kembali menyakiti diri ibu sendiri. Hening panjang kembali menyelimuti ruangan. Dan di momen itu, aku tahu, aku telah memenangkan pertempuran pertama. Setelah hari itu, segalanya berubah. Keheningan canggung yang terjadi saat aku mengungkapkan kebenaran seolah menjadi garis batas baru dalam kehidupanku bersama keluarga Bagas. Tidak ada lagi tawa meremehkan Maya, tidak ada lagi tatapan merendahkan dari Suryani. Mereka kini berjalan dengan hati-hati di sekitarku, seolah setiap kata bisa menjadi bumerang yang memalukan bagi mereka sendiri. Jujur, aku tidak pernah membayangkan kepuasannya sebesar ini. Bukan karena aku senang mempermalukan mereka, tetapi karena akhirnya aku bisa berdiri tegak dengan harga diriku. Hari-hari setelah pengungkapan itu, Maya menjadi jauh lebih pendiam. Ia yang biasanya suka memamerkan barang-barang brandednya di depan tamu, kini lebih sering menunduk bila berpapasan denganku. Ada rasa getir di matanya, seakan dunia yang ia bangun runtuh seketika. Sedangkan Suryani, mertuaku itu. Ia masih mencoba menjaga wibawa di depan orang lain, tapi aku bisa melihat jelas betapa ia tersinggung dan merasa kalah. Setiap kali bertemu denganku, tatapannya sudah tidak setajam dulu. Ada rasa segan, meski mungkin enggan ia akui. Bagas sendiri sempat mencoba menegurku malam setelah pesta. "Kenapa kamu baru sekarang cerita, Ayu?" tanyanya. Nada suaranya lebih pada kebingungan ketimbang marah. Aku hanya menjawab, aku ingin mereka tahu lewat caraku. Kalau aku bilang dari awal, mereka tidak akan pernah benar-benar berhenti meremehkan. Ia terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk. Ada sedikit rasa bersalah di wajahnya, dan aku tahu, dalam hati ia menyadari betapa selama ini ia membiarkan aku terluka sendirian. Balas dendamku tidak datang dalam bentuk teriakan atau amarah. Tidak perlu aku mengusir mereka, tidak perlu aku membalas hinaan dengan kata-kata kasar. Kemenanganku hadir dalam bentuk keheningan, mereka yang dulu begitu vokal kini bungkam di hadapanku. Dan yang paling membuatku puas, kabar tentang kepemilikan apartemen ini menyebar cepat di kalangan keluarga besar. Banyak yang kemudian menghampiriku dengan ucapan salut. Ada yang berkata, ternyata Ayu memang hebat, atau pantas saja kamu selalu tenang. Semua itu adalah pengakuan yang dulu tidak pernah kudapatkan. Aku tidak membenci Maya, juga tidak membenci Suryani. Aku hanya ingin mereka belajar bahwa tidak semua yang terlihat sederhana berarti hina. Tidak semua yang rendah hati berarti murahan. Suatu sore, ketika aku duduk di balkon apartemen sambil menatap langit Jakarta yang mulai gelap, Suryani datang menghampiri. Ia jarang sekali datang tanpa alasan. Aku menoleh dan menunggu ia bicara. Ia membuka suara dengan lirih. "Ayu, mungkin ibu terlalu keras selama ini. Ibu minta maaf." Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Aku tahu Suryani bukan tipe orang yang mudah merendahkan diri. Dalam hati, aku merasa lega. Balas dendamku sudah lebih dari terbayar. Aku tersenyum tipis, lalu menjawab, "Aku sudah maafkan sejak lama, Bu. Aku hanya ingin dihargai, bukan dipandang rendah." Ia mengangguk pelan, lalu berlalu dengan langkah pelan. Di momen itu, aku sadar, balas dendam sejati bukan tentang membuat orang lain menderita. Balas dendam sejati adalah saat orang-orang yang dulu meremehkanmu akhirnya mengakui siapa dirimu yang sebenarnya. Dan aku, Ayu, yang dulu mereka sebut menantu murahan, kini berdiri tegak. Dengan harga diriku, dengan warisan ayahku,
dan dengan keyakinan bahwa aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menjatuhkanku. Mereka semua sudah menyesal. Dan aku sudah menang.